tentang aliran-aliran filsafat yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Yang pertama itu nativisme. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia itu dilahirkan ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter. Nah, serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Soalnya faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Nah, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia itu sendiri. Yang kedua itu faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Nah, faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga itu faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangannya secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif. Adapun tujuan teori nativisme, yang pertama mampu memunculkan bakat yang dimiliki, yang kedua mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, yang ketiga mendorong manusia dalam menentukan pilihan, yang keempat mendorong manusia itu untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, yang kelima itu mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Soalnya ada empirisme. Menurut David Hume dan kawan-kawannya, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Nah, empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Nah, selanjutnya ada idealisme. Menurut Plato, Elia, dan Hegel, itu ajaran tentang ide merupakan inti dan dasar seluruh filsafat. Nah, ide yang dimaksudkan Plato di sini bukanlah suatu gagasan yang terdapat dalam pemikiran saja yang bersifat subjektif belaka. Bagi Plato, ide merupakan suatu yang objektif. Ada ide-ide yang terlepas dari subjektif yang berpikir. Nah, teman-teman, selanjutnya ada realisme menurut Aristoteles. Merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme ini berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Nah, realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui satu yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Selanjutnya ada materialisme, aliran yang mengabaikan spiritual. Pragmatisme, dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan. Selanjutnya ada eksistensialisme, adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Ada eksistensialisme menurut Martin Heidegger, hanya hal-hal yang dibutuhkan selama kelas berlangsung yang boleh berada di atas meja. Selanjutnya ada perennialisme, merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Selanjutnya ada progresivisme menurut George Excel, rekonstruksionisme, kapitalisme menurut Karl Marx, naturalisme menurut John Dewey, komunisme menurut Vladimir Lenin, nihilisme menurut Francis Nietzsche. Baiklah, hanya itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ingin penjelasan lanjut, bisa baca di buku Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan.